Itu nah rusak caknya, ganti baterai langsung rusak. Nggak tahu ngapa pointer. Oke Bapak Ibu, sudah siap? Kita akan 2 menit pertama kita akan konsentrasikan diri kita Bapak Ibu supaya 30 menit ke depan mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa bermanfaat banyak untuk Bapak Ibu semua. Silakan duduk, ambil posisi nyaman Bapak Ibu, senyaman mungkin silahkan. Bisa Bapak Ibu ambil posisi duduk senyaman mungkin, tidak ada yang mengganggu kanan kirinya. Kita akan menerapkan teknik stop Bapak Ibu. Jadi kita akan mengambil napas ya, stop itu S-nya stop dulu Bapak Ibu. Kemudian T-nya nanti take a breath, jadi mengambil napas yang dalam. Kalau bisa ngambil nafasnya benar-benar dirasakan sampai memenuhi dada Bapak Ibu gitu ya. Silahkan dirasakan penuh ke dada Bapak Ibu. Jangan ditahan napasnya lama-lama. Kalau ini nanti sesak nanti. Oke lah. Kemudian Bapak Ibu tarik napas dalam-dalam, kemudian O-nya itu observasi. Oh, yang diobservasi nggak usah kanan kiri tapi nafasnya sendiri. Kalau Bapak Ibu tarik, dirasakannya itu observasi. Sejauh mana kemudian hembuskan Bapak Ibu, rasakan bahwa Bapak Ibu sekarang sedang duduk di ruangan ini siap untuk mendengarkan praktik baik dari saya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus P-nya lakukan. Kemudian apa ya P-nya? Yang jelas laksanakan gitu. Kemudian baru melanjutkan gitu ya. P-nya melanjutkan, saya lupa P-nya apa. Oke Bapak Ibu, bisa? Silakan tutup mata Bapak Ibu, tidak akan saya ganggu, tutup mata. Silakan Bapak Ibu tutup mata. Kita serius ya Bapak Ibu, manfaatkan waktu 1 menit ke depan. Silakan tutup mata Bapak Ibu. Tutup mata dan suara Bapak Ibu, silakan. Mulai dari sekarang sampai dengan saya minta Bapak Ibu untuk membuka mata, Bapak Ibu tetap menutup matanya. Silakan tutup mata. Konsentrasi Bapak Ibu, kalau ini tidak serius maka tidak akan banyak yang Bapak Ibu rasakan manfaatnya. Oke, saya akan minta Bapak Ibu untuk menarik nafas. Kita hitung sama-sama selama 5 detik. Tarik nafas selama 5 detik Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan Bapak Ibu selama 3 detik. 1, 2, 3. Hembuskan dengan mulut Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Rasakan saat menarik nafasnya itu benar-benar dirasakan. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan nafas Bapak Ibu 3 detik. 1, 2, 3. Hembuskan lewat mulut. 1, 2, 3, 4, 5. Ulang lagi sekali lagi Bapak Ibu. Tarik nafas, rasakan sampai penuh ke dada Bapak Ibu nafasnya itu. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan nafas 3 detik Bapak Ibu, jangan lama-lama. 1, 2, 3. Hembuskan Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Aplaus untuk Bapak Ibu semua. Boleh, silakan buka matanya Bapak Ibu. Ini memang apa namanya? Memang orang teknik Bapak Ibu, jadi terstruktur. Bapak Ibu, saya tidak akan tanyakan Bapak Ibu apa rasanya karena saya sendiri sudah merasakan bedanya situasi sebelum dan setelah Bapak Ibu mempraktekkan teknik stop Bapak Ibu. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, saya tidak perlu menanyakan refleksi kepada Bapak Ibu ya. Oke, karena saya sudah merasakan benar-benar berbeda sekali Bapak Ibu sebelum dan sesudah. Oke Bapak Ibu, hari ini saya akan berbagi praktek baik Bapak Ibu mengenai asesmen pembelajaran. Ini dalam rangka saya ingin ikut Jambore tahun 2024 Bapak Ibu. Saya akan mengambil yang asesmen pembelajaran kalau UIT mengambil pembelajaran berdiferensiasi. Judul saya mudah-mudahan tidak akan saya rubah sampai 3 hari ini, yaitu aplikasi LEMA. Gimana Bapak Ibu kalau ngomongnya bahasa Rejang? LEMA, LEMA gitu ya. Guna meningkatkan pencapaian belajar murid. Kalau tahun kemarin judulnya itu ada peripetir Bapak Ibu. Ada peripetir guna meningkatkan capaian belajar murid. Ada sedikit perbedaannya. Kenapa namanya berganti nanti akan saya sampaikan. Lanjut Bu. Sudah punya asisten saya ini. Terima kasih. Bapak Ibu, baru saja saya sudah membagikan sticky note
Kita akan berefleksi dulu Bapak Ibu. Silakan jawab pertanyaan di depan, ada 3 pertanyaan, jawab dengan jujur. Ada pena Bapak Ibu? Yang nggak punya silakan pinjam nanti. Kalau cukup menggunakan 1 lembar saja. Kalau kurang silakan pakai dua-duanya. Ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Boleh fokus ke depan dulu supaya pemahaman kita sama. Yang pertama, asesmen seperti apa yang Bapak Ibu pernah gunakan? Asesmen itu penilaian Bapak Ibu ya. Gimana cara kita menilai anak? Apakah sudah tercapai belum? Atau kalau Bapak Ibu mungkin nilainya, supaya kita dapat nilainya 80 apa 90, biasanya asesmennya seperti apa yang pernah Bapak Ibu lakukan? Ya, semuanya yang pernah Bapak Ibu lakukan, baik sekali-sekali ataupun paling sering. Oke? Terus yang kedua, baru asesmen mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan? Kalau yang pertama itu semua asesmen yang pernah, silahkan. Terus pertanyaan kedua yang paling sering. Misalkan membuat esai, pertanyaan esai, atau membuat pertanyaan pilihan ganda misalkan gitu ya. Atau apapun yang paling sering Bapak Ibu gunakan. Oke? Kemudian yang sebelah kanan, apakah Bapak Ibu tahu asesmen formatif dan sumatif? Jelaskan aja sepemahaman Ibu. Asesmen formatif apa, sumatif apa. Singkat-singkat aja, nggak usah panjang-panjang ya. Silakan, Pak. Saya kasih waktu 2 menit cukup. 1, 2, oh enggak ya. 2 menit ya Bapak Ibu. Jujur ya Bapak Ibu, ini saya sangat perlukan. Oh, belum dapat sticky note? Nak stido. Ini Pak, ada sticky note Pak. Sticky note ada belum Pak? Bapak boleh Pak kalau Ya jadi. tolong. Dua-duanya belum? Oh, sudah. Satu menit lagi Bapak Ibu. Tidak perlu dibuat nama, tidak apa-apa. Yang sudah boleh ditempelkan di tengah ini di dalam kotak Bapak Ibu. Tolong yang rapi ya. Tidak perlu dibuat bentuk bunga, nggak perlu. Diskusi kelas, oke. Kelas kuis singkat, oke. Project. Penilaian proses pembelajaran, oke. Penilaian akhir pembelajaran. Semuanya pernah formatif, yang paling sering project kuis. Oke, selama pembelajaran, akhir pembelajaran, oke. Post-test, pre-test, pertanyaan langsung, pengamatan langsung, oke, kecepatan, ketepatan, pengamatan langsung, pertanyaan langsung, praktek, pilihan ganda, esai, praktik, formatif, dan sumatif, pertanyaan, sumatif observasi, kognitif, project, proses, akhir pembelajaran, ujian semester. Boleh Pak. Kalau cuma selembarnya simpen Bapak Ibu, karena kita ada refleksi akhir nanti. Kalaupun sudah dipakai nanti dibagikan lagi. Oke, portofolio, pertanyaan langsung, menunjuk kerja, portofolio, yes, Asesmatif untuk ketersambungan wawancara dan kasus penawar. Nah, udah kayak dipakai juga. Berupa esai pendek akhir setiap unit chapter, oke. Sumatif diuji. Oke. Semen esai pilihan ganda, penugasan tanya jawab, keren. Penugasan sesuaikan dengan mapel gambar. Formatif bentuk, boleh. Formatif berbentuk formatif berbentuk observasi, oke. Semen yang pernah digunakan formatif dan sumatif. Set. Sambungannya Kak. Mana yang lengketnya Kak? Oh ini. Formatus. Langsung ke selesai project.
tugas pertanyaan tematik diskusi. Anda pakai nama kan? Ya, tugas nilai akhir pertanyaan. Oke, Oke, sudah Bapak Ibu, masih ada yang mengisi? Coba Alexa. Ternyata oke. Lisan langsung kelompok. Pelajaran akhir pelajaran. Sudah Bapak Ibu, terima kasih plus untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih kerjasamanya dan ikut terlibat untuk membuat refleksi awal Bapak Ibu. Secara garis besar, rata-rata Bapak Ibu sudah cukup memahami dan mungkin 30% sudah mencoba berbagai macam bentuk asesmen atau teknik asesmen Bapak Ibu. Walaupun sisanya masih menggunakan bentuk asesmen yang itu-itu saja gitu ya. Kemudian pemahaman soal asesmen formatif dan sumatif, saya lihat 50% sudah cukup memahami. Masih ada beberapa yang belum paham, misalkan formatif itu bentuknya pertanyaan, sumatif itu observasi, itu contohnya. Dan beberapa lagi yang masih belum pas Bapak Ibu. Mudah-mudahan setelah hari ini, selain saya berbagi praktik baik mengenai apa yang sudah saya lakukan, Bapak Ibu juga bisa memahami seperti apa sih contoh-contoh asesmen yang baik itu sebenarnya yang seperti apa, kemudian formatif dan sumatif itu apa, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekalian, silahkan Ibu Sekretaris. Oke. Praktek baik saya Bapak Ibu latar belakangnya ada beberapa. Pertama, siswa masih sulit untuk termotivasi dalam pembelajaran. Kemudian selama ini sebenarnya latar belakang saya 1 tahun yang lalu. Kalau sekarang sudah mulai berkurang gitu ya. Saya lebih fokus untuk mendapatkan nilai. Bagaimana supaya yang penting dapat nilai anak itu 80, 90 atau 70, saya tahu nih nilainya berapa gitu. Sehingga saya lebih sulit melakukan penilaian proses, melihat perkembangannya sejauh mana. Itu latar belakang. Kemudian selama ini siswa, karena saya juga lebih mengutamakan nilai, siswa pun pusatnya ke nilai. Bagaimana caranya supaya mereka mendapatkan nilai yang tinggi. Ya, jadinya prosesnya teracukan gitu. Bagaimana potensi dia, bagaimana supaya anak itu setiap pembelajaran bisa mengasah potensinya, itu mulai berkurang. Bagaimana caranya pokoknya nilai aku besar gitu ya. Jadi lebih berfokus ke nilai bukan ke proses pembelajarannya sendiri sehingga potensinya meningkat Bapak Ibu. Lanjut Bu. Nah dari hal itu saya mencoba membuat aplikasi lemah. Jadi nggak tahu nih namanya aplikasi atau tidak. Kalau saya diskusi dengan Rian, caknya belum aplikasi itu Kak. Mudah-mudahan 2 malam ini bisa saya jadikan aplikasi Bapak Ibu. Ya. Lemah itu adalah lembar perencanaan pembelajaran dan penilaian mandiri. Nggak usah bingung Bapak Ibu, boleh kok kita buat singkatan yang nggak karuan seperti itu boleh Bapak Ibu kalau untuk lomba. Boleh, harusnya itu kan LPPPM gitu ya, atau LP3M gitu kan Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, boleh kita buat seperti ini kalau untuk lomba. Karena saya kenanya kemarin salah satunya kearifan lokalnya. Judul saya itu ada peripetir, nggak ada kearifan lokalnya sama sekali. Dan kalau di pembelajaran saya bingung kearifan lokal di sepeda motor ini gimana. Mungkin kalau saya ngajar bahasa, anak-anak buat pidato mengenai budaya Rejang Lebong, itu lebih mudah Bapak Ibu. Tapi kalau sepeda motor gimana caranya? Ya. Nah, agak lebih sulit. Makanya ya sudah, Makanya ya sudah di nama aplikasinya aja lah. Lemah ya, makanan khas Rejang Lebong gitu ya, mengangkat kearifan lokal lemah. Paling kan jadi pertanyaan apa lemah tuh kita jelaskan. Jadi saya belajar mengucapkan lemah dengan benar ya. Oke Bapak Ibu. Jadi diharapkan dengan lembar perencanaan pembelajaran itu Bapak Ibu boleh dengan lembar aplikasi ini mudah-mudahan bisa memenuhi kebutuhan siswa karena yang merencanakan adalah siswa sendiri bukan saya gitu Bapak Ibu ya. Kemudian menumbuhkan tanggung jawab dan kemandirian siswa sehingga dapat meningkatkan capaian pembelajaran gitu ya, CP-nya supaya cepat meningkat. Silakan.
Nah, tantangannya ini sebenarnya sudah saya ketik, tapi karena mati tadi nggak tersimpan sepertinya. Tantangannya adalah saya belum bisa membuat aplikasi, belum pernah membuat aplikasi. Ini tantangan tahun kemarin ya Bapak Ibu. Kalau membuat rubrik umpan balik, insya Allah sudah mulai terbiasa. Kemudian siswa belum terbiasa berpartisipasi dalam merancang pembelajarannya sendiri. Karena saya sekarang kelas 3 sudah PKL, jadi ke kelas 2. Kelas 2 saya belum pernah mengajar. Kalau mungkin sekarang saya ngajar kelas 3, tantangannya nggak ini lagi. Karena kelas 3 sudah terbiasa selama 1 tahun dengan saya. 1 tahun kemarin di kelas 2 sudah biasa. Tapi ini karena kelas 11, saya belum pernah ngajar, tantangannya masih sama. Jadi masih belum biasa. Memang ribetnya Bapak Ibu. 1 bulan itu untuk menjelaskan ke mereka cara merencanakan sendiri itu susahnya minta ampun. Memang sulit sekali. Ini cak mana caranya ngisi Pak? Selembar yang sangat simpel bagi kita pun siswa sulitnya memahaminya. Jadi itu tantangan yang luar biasa Bapak Ibu. Silakan. Nah, langkah-langkahnya ini langkah pembelajaran saja yang saya buat Bapak Ibu. Pembukaan, jelaskan TP dan ATP seperti biasa. Kemudian saya minta teknik stop seperti tadi. Kemudian saya minta beberapa anak untuk menceritakan apapun itu Bapak Ibu. Silakan. Misalkan anak-anak kira-kira dalam 2 minggu terakhir ada hal membahagiakan tidak? Yang anak-anak alami gitu. Suruh aja ceritakan 1 atau 2 siswa seperti itu. Ini untuk gimana? Supaya siswa itu siap berada di kelas kita, belajar dengan kita. Itu intinya Bapak Ibu. Kemudian asesmen awal formatif. Jadi saya melakukan asesmen awal, nanti akan ada lembaran-lembaran di lampiran akan saya lampirkan. Kemudian asesmen awalnya saya juga memberikan pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Langsung. Ini bentuk asesmen awal Bapak Ibu. Ya, refleksi awal ini bentuk asesmen. Saya tadi kan jelaskan ke Bapak Ibu ya. Hasilnya berapa persen Bapak Ibu yang sudah paham dan belum paham. Itu bisa. Misalkan pertanyaan pemantiknya seperti ini. Anak-anak siapa yang pernah mendengar kata katup atau klep gitu ya. Nah itu angkat tangan setengah. Berarti kita tahu bahwa setengah anak sudah pernah mendengar katup. Siapa yang sudah pernah bongkar klep? Kemarin terakhir kalau nggak salah cuma ada 2. Angkat tangan. Kita paham berarti anak kita 2 anak itu sudah pernah membongkar klep. Artinya itu sudah pemahamannya udah lebih di atas teman-temannya yang lain. Gitu aja Bapak Ibu langsung tanya jawab boleh, angkat tangan gitu aja boleh. Siapa yang tahu fungsi klep? Nah itu baru 1-2 orang yang menyampaikan. Minimal dia fungsi klep itu bisa menjelaskan buka nutup Pak, itu saya anggap sudah cukup. Tidak perlu menjelaskan klep sepeda motor itu rumit kalau mau dijelaskan Bapak Ibu. Tapi kalau dia dengan menjelaskan dia untuk buka dan nutup Pak, itu sudah cukup untuk asesmen kita bahwa dia sudah memahami klep itu bagaimana. Dia tidak harus proses secara cara kerjanya sampai selesai. Kayak gitu aja contohnya Bapak Ibu. Kemudian aplikasi lemah, sampai dengan hari ini sebenarnya belum bentuk aplikasi yang saya kasih ke anak. Untungnya hari Kamis nanti masih belajar, jadi masih bisa saya kasihkan aplikasinya. Selama ini baru lembaran kertas Bapak Ibu. Baru kertas yang saya berikan ke anak. Nah, di aplikasi lemah ini, mereka saat masuk dengan saya, pembelajaran sekarang, itu kalau di otomotif 1 CP pelajaran mesin itu ada 8 tujuan pembelajaran saya buat. Masing-masing 8 tujuan pembelajaran itu saya buat 5 KKTP-nya. Kriteria ketercapaiannya. Nah itu saya buat. Jadi ada 8 lembar. Di setiap 8 lembar itu ada 5 KKTP. Saya minta setiap baru masuk, saya minta silahkan isi tanggal hari ini. Kemudian isi kira-kira menurut anak-anak semua, pengetahuan anak-anak mengenai KKTP itu berapa. Misalkan siswa mengetahui fungsi mekanisme katup misalkan. Tadi berhubungan dengan klep ya Bapak Ibu. Misalkan. Silakan tulis 1, 2, 3 atau 4. 1 itu untuk kurang, 2 itu untuk cukup, 3 itu untuk baik, 4 itu untuk sangat baik. Ada Bapak Ibu ternyata yang ngisi 3. Ya. Itu formatif awal. Kita bisa pakai sebagai formatif awal juga. Jadi sebelum belajar kita sudah tanya menurut mereka pahamnya berapa. Bongkar pasang klep sudah ada yang berani nulis 3 Bapak Ibu. Sudah baik, artinya dia sudah pernah bongkar pasang klep. Sudah biasa. Tapi rata-rata sih ngisinya 1, masih kurang gitu. Karena wajar kan belum pernah mengetahui tentang materi itu. Jadi langsung saya minta mereka melakukan penilaian mandiri Bapak Ibu, ya. Jadi melakukan penilaian mandiri di awal. Itu sangat berfungsi untuk kita supaya kita bisa memprioritaskan anak yang sudah 3. Ini enak ini, tidak perlu benar-benar dibimbing, justru dia yang bisa membimbing teman-temannya lain. Itu bisa jadi trik juga kita walaupun bagi kelompoknya silahkan diacak. Itu bisa bagi trik kita. Kira-kira kalau 2 anak di 1 kelompok, boleh kok. Itu kita pisahkan. Nah, pisahkan, pindah ke kelompok lain. Karena dia 2-nya sama-sama bagus. Misalkan. Itu boleh. Jadi masih tetap merdeka Bapak Ibu. Ya, walaupun kelompok bebas, silahkan pilih. Tapi kalau dirasa masih perlu kita pindahkan beberapa siswa, masih boleh.
Asal tidak semua siswa kita yang bagi kelompok Bapak Ibu, itu tidak boleh ya. Itu Bapak Ibu contohnya. Kemudian di pembelajaran saya bagikan rubrik penilaian. Jadi setiap KKTP itu ada rubrik penilaian. Kalau yang guru kejuruan pasti paham. Di Ujikom itu kan ada rubrik-rubrik gitu ya. Kalau mencapai nilai 4, itu kalau memenuhi kriteria unjuk kerja, semua kriteria unjuk kerja terpenuhi nilainya 4. Kalau tidak terpenuhi 1, nilainya 3. Kurang lebih seperti itu rubriknya. Nanti akan saya tampilkan. Kemudian LKPD, job sheet, kalau kita orang bengkel. Kalau guru umum kan LKPD ya penyebutannya. Saya berikan. Nah di LKPD-nya sudah ada barcode. Kalau yang saya punya video YouTube-nya, saya taruh barcode video YouTube saya di LKPD tersebut. Tapi kalau yang saya nggak punya, saya nggak berani. Ya walaupun itu YouTube orang, paling saya bebaskan, silakan anak-anak lihat YouTube mana aja. Tapi kalau saya yang buat, saya akan taruh di LKPD itu, gitu ya. Dan saya larang untuk banyak melihat YouTube yang lain. Karena kalau menurut saya YouTube itu juga tidak semuanya benar Bapak Ibu. Ya. Harus benar-benar kita pilih mana yang benar, mana yang enggak. Itu kemudian anak-anak praktek Bapak Ibu. Nah, itu pas LKPD anak mengisi dulu LKPD, kita kasih buku, kita kasih YouTube dan lain sebagainya tadi. Mereka mengisi, kemudian mereka praktek. Sambil praktek pun mereka bisa sambil mengisi lagi. Ya minimal kita kasih waktu saat LKPD itu mengisi, nanti praktek bisa mengisi lagi. Nah Bapak Ibu, selama proses pembelajaran, itu namanya dia perencanaan. Selama proses pembelajaran, kalau anak merasa misalkan tadi saat awal dia ngisi nilainya sendiri itu 1. Tapi saat mulai pembelajaran dia merasa bahwa oh dia sudah tahu nih komponen mekanisme klep. Dia boleh langsung membuat angka 2. Jangan lupa dibuat tanggalnya. Buat tanggal hari ini gitu ya. Buat tanggal hari ini, tanggal belajar hari ini langsung dibuat nilainya 2. Jadi saya buat kolom seperti itu. Sudah ada peningkatan dari 1 ke 2. Jadi selama proses pembelajaran kalau anak merasa sudah ada peningkatan boleh langsung mengisi lembar lemah mereka gitu ya. Itu boleh langsung selama pembelajaran, tidak harus di akhir pembelajaran. Tapi di awal-awal Bapak Ibu itu di akhir pembelajaran. Karena mereka belum terbiasa gitu ya. Pas di akhir pembelajaran baru kita minta, silakan sekarang di akhir pembelajaran isi, sudah ada peningkatan atau belum. Cak mana kalau belum ada peningkatan, nggak apa-apa. Tetap kita buat angka yang sama. Bukan tidak dibuat, tapi tetap dibuat dengan angka yang sama. Tanggal hari itu kalau tadi 1 berarti sebelahnya tetap dibuat 1. Supaya bentuk evaluasi dia sudah belajar kok angkanya masih tetap 1. Jadi evaluasi dia, jadi evaluasi kita juga sebagai guru Bapak Ibu. Nah tetapi kita tidak hanya patokan dengan lemah tadi Bapak Ibu. Kita juga harus punya lembar amatan. Jadi kalau mengandalkan penilaian siswa tidak valid gitu Bapak Ibu. Kita tetap melakukan penilaian menggunakan lembar amatan atau lembar observasi gitu ya. Kemudian selama mereka praktek, mereka menyiapkan produk presentasi, dibebaskan. Ada yang buat PowerPoint, ada yang buat gambar, ilustrasi gitu, ada yang buat video. Tapi kalau untuk lomba sebisa mungkin banyak gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau dalam pembelajaran bebas. Kalau video semua nggak apa-apa. Ya, kalau PowerPoint semua nggak apa-apa. Tapi kalau mau lomba, kalau bisa minimal ada 3 lah gitu ya, untuk mendukung gitu ya. Tapi biasanya anak-anak mau kok, karena memang terlihat anak yang sudah bisa Canva. Tahun ini saya enak nih ngajar. Ini nggak perlu ngajarkan Canva dulu. Kalau tahun-tahun kemarin ngajarkan Canva. Ini guru informatikanya memang luar biasa ya. Jadi nggak perlu kita ngajarkan Canva karena mereka sudah diajarkan. Gitu. Kalau tahun kemarin masih agak kurang. Itu ya. Kemudian scaffolding itu diferensiasi proses Bapak Ibu. Selama pembelajaran mana yang butuh penguatan, butuh bimbingan kita maka kita bimbing. Kemudian saat dia sudah mulai kemajuan maka bimbingan itu perlahan-lahan kita kurangi. Itu namanya scaffolding. Kalau butuh bantuan kita bantu dengan maksimal. Berjalannya waktu kalau dia sudah mulai bisa dikurangi bimbingannya itu kita kurangi sampai dengan dia bisa mandiri. Itu namanya teknik scaffolding. Kemudian siswa presentasi antar teman. Nah selama presentasi itu teman kelompok yang tidak presentasi akan menilai teman yang tampil. Saya buat misalkan presentasinya sesuai tidak dengan materi. Kemudian notulennya mencatat semua pertanyaan atau tidak. Presenternya percaya diri atau tidak. Gugup atau tidak kayak gitu ya. Kemudian moderatornya suaranya tegas atau tidak, lantang atau tidak. Bentuk slide PowerPoint-nya atau video media yang ditampilkannya bagus atau tidak. Gitu. Ada lembar pengamatan atau lembar penilaian antar teman. Terus di bawahnya ada hal yang sudah bagus dari kelompok itu apa, kita ajarin mereka untuk memberikan apresiasi. Jadi bukan hanya kita saja yang memberikan apresiasi kepada siswa, tapi sesama mereka memberikan apresiasi. Apa hal yang sudah bagus silahkan dipuji gitu ya. Biasanya agak payah itu Bapak Ibu awal-awal ya. Kalau menilai yang bagus itu susah. Nah baru yang kedua
Apa yang perlu ditingkatkan? Biasanya cepat anak-anak tuh kalau apa yang perlu ditingkatkan cepat. Terakhir saya tambahkan apa pertanyaan yang perlu ditanyakan. Itu kondisional, silahkan Bapak Ibu buat. Kemudian setelah presentasi akan ada umpan balik, refleksi akhir, tentu saja wajib Bapak Ibu harus kita refleksi, kemudian penutup. Lanjut Bu. Hasilnya itu pasti bagus Bapak Ibu, wajar karena penelitian apapun kalau belum belajar dengan setelah belajar itu pasti outstanding result, hasilnya luar biasa. Gitu ya. Tapi bukan hanya ini patokan kita, kalau cuman ini nggak akan menang gitu Bapak Ibu ya. Tapi dampak yang lainnya itu yang kita rasakan. Misalnya kita lagi ngajak, ternyata siswa saya enggak gitu ya. Kita kan agak payah awal 1-2 pertemuan tuh payah, harus di akhir pertemuan baru disuruh ngisi. Ternyata pas berjalan nih dia bawa dewek, mapnya tuh dia isi dewek. Ya. Ternyata bisa dia secara mandiri gitu. Kemudian saat saya refleksi Bapak Ibu, isinya itu sesuatu yang tidak terduga. Luar biasa mereka itu. Pemikiran mereka luar biasa. Nanti kita baca sama-sama Bapak Ibu. Lanjut. Nah, faktor keberhasilannya siswa biasa pakai gadget, jadi pakai aplikasi itu pasti akan mudah nantinya gitu ya. Kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu kan, tanya dengan Aziza kemarin Kak, dengan Rian, dengan Roni, itu semua saya japrin gimana buat aplikasi gitu ya. Lanjut. Nah, kendalanya siswa kesulitan memahami penggunaan dan cara pengisian. Itu tadi Bapak Ibu. Nggak cukup waktu sebulan, nggak cukup untuk supaya siswa itu paham bagaimana cara mengisi lemah tadi itu. Ya, memang agak ribet Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Saya merasakan lebih terorganisir. Ini benar-benar mereka yang nulis, bukan saya mengarahkan Bapak Ibu. Saya ada pertanyaan begini. Apa manfaat Bapak Ibu, apa manfaat yang Anda rasakan gitu ya, saat Anda merencanakan pembelajaran Anda sendiri. Itu kan merencanakan pembelajaran sendiri, targetnya kapan, dia harus menilainya kapan gitu ya. Jadi apa manfaatnya, bebas menurut anak-anak apa yang anak-anak rasakan. Kalau merasa anak-anak belum ada manfaatnya ya buat belum. Saya minta seperti itu Bapak Ibu. Kalau merasa memang belum ada manfaatnya buat belum. Tidak usah tulis nama kalau tidak mau tulis nama. Kalau mau tulis nama silahkan. Dibebaskan. Rata-rata sih nggak nulis nama. Saya merasakan lebih terorganisir. Siswa sendiri Bapak Ibu. Kalau siswa bisa membuat refleksi seperti itu kebanggaan kita sebagai guru Bapak Ibu. Ya, senang sekali. Bukan kita yang mengorganisir mereka, tapi mereka sendiri yang bisa mengorganisir. Memang belum sempurna. Baru 1 bulan lebih pertemuan. Kemudian saya merasa mengukur diri sendiri dan lebih percaya diri. Jadi mereka percaya diri karena mereka sendiri yang bisa mengukur diri dia sendiri Bapak Ibu. Menjadi berusaha untuk belajar dan inisiatif untuk semakin giat belajar. Jadi tiap pertemuan itu kita harus ajak refleksi seperti ini supaya ingat terus. Ini kadang kalau cuma sekali, sekarang baik dia ngisi cak itu Bapak Ibu. Besok lalu lupa ya itu kan. Tidaknya enggak belajar gitu. Makanya tiap pertemuan kita refleksi terus. Lebih percaya diri karena kita sendiri yang menilai diri sendiri. Itu pun sudah saya sampaikan, selain kalian menilai diri sendiri, Bapak tetap melakukan penilaian terhadap kalian gitu ya. Dapat merencanakan terlebih dahulu rencana untuk ke depan, dapat menjadi lebih jujur dan tahu batas mana perubahan dan perkembangan diri Bapak Ibu. Dia bisa jujur dengan diri sendiri, kemudian tahu perkembangan dirinya di mana. Itu kita harus beri kepercayaan diri. Makanya ada yang di depan tuh nulis 3. Nah, kalau memang merasa sudah paham, harus percaya diri tulis 3 atau 4, boleh. Kalau kita nggak berikan kepercayaan diri, tulis 1 semua, supaya dia aman juga kan Bapak Ibu. Jadi itu targetnya. Kalau 3, itu targetnya siswa itu harus 4 belajar dengan kita. Tapi kalau yang awalnya 1, targetnya jadi 2 aja sudah lulus dia itu Bapak Ibu. Tidak harus jadi 4. Itulah kurikulum merdeka. Ya. Jadi tidak harus semuanya ke 4, ke sangat baik. Tapi kalau memang awalnya siswa tadi baru 1, naik ke 2 saja menjadi cukup, itu sudah tuntas. Tapi kalau 1 ini bisa jadi 4, luar biasa. Ya, berarti kita berhasil, siswa juga berhasil. Tapi kalau 3 ini tetap di 3, nggak naik ke 4, kita gagal. Kita belum berhasil, siswa pun belum berhasil, gitu ya. Makanya penting itu penilaian mandiri itu. Senang, bahagia, belajar lebih tenang. Ya, mengetahui kekurangan diri supaya dari itu memperbaiki diri dari sebelumnya. Jadi pertanyaan nomor 1 tuh apa manfaat mereka merencanakan? Pertanyaan nomor 2 apa manfaat mereka menilai diri sendiri, gitu ya. Silakan Bu. Senang, suka, lebih paham belajar dan mengerti, bisa mengetahui diri dan sebagainya. Lanjut aja Bu. Ada yang sadar diri itu ya. Memang dia singkat tapi ngena itu.
Ini yang nggak hobi menulis itu, dapat ilmu, sadar diri, dapat jadi lebih baik. Dapat jujur, lihat perkembangan sendiri. Lanjut, Bu. Nah, ini contoh asesmen awalnya. Ini asesmen formatif awal, sekarang tidak namanya lagi bukan diagnosa awal, diagnosa non kognitif dan kognitif, Bapak ya. Jadi formatif awal semuanya. Silakan ini contoh aja. Nah, ini contoh yang tahun kemarin, Bapak Ibu seperti ini. Ini yang tahun kemarin. Ya, lebih sederhana. Tahun sekarang saya buat lebih terstruktur, lebih mudah perencanaannya. Silakan. Ini tahun kemarin yang juara 2 Bapak Ibu. Ini seperti ini kurang lebih 3, 4, 2, 3. Ini ada pertanyaan di bawahnya. Silakan lanjut, Bu. Ini LKPD-nya sebenarnya ada beberapa lembar, saya kasih contoh aja. Ini rubrik penilaian antar temannya, cara presentasi, media pendukung, efektivitas waktu. Ini kita aja yang buat Bapak Ibu. Kalau mau cari di luar, di Google juga boleh, tapi biasanya jarang ya. Kita aja buat kira-kira apa. Terus, Bu. Ini yang tahun kemarin ya, pengisiannya kalau sekarang saya per poin itu. Suara lantang dan jelas berapa nilainya. Jadi per poin benar-benar saya minta kalau tahun ini. Lanjut, Bu. Nah, ini contoh, ini yang tahun kemarin, tahun sekarang belum saya fotokan, belum saya scan. Ini namanya penilaiannya seperti itu, ya catatan kalau memerlukan, ya. Silakan. Itu lembar amatan tadi ya. Nah, ini yang model sekarang Bapak Ibu. Ya, yang model sekarang seperti ini. KKTP-nya ada 5. Awalnya saya lupa buat awalnya, sehingga saya suruh garis. Ada yang cuma saya suruh bagi 2 aja. Gitu. Gak apa-apa, yang seperti ini ditampilkan di penilaian justru lebih natural gitu ya. Lebih natural sifatnya. Ini yang sebelah kiri angka awal, yang sebelah 2, sebelah kanan semakin kalau ada perubahan silahkan ditulis. Itu kan 1 jadi 2, tapi ada yang 1 tetap 1. Boleh, Bu? Nah, ini 1 langsung jadi 3 gitu Bapak Ibu ya. 2 langsung jadi 4. Gak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting kita juga mengukur mereka, bukan hanya mereka yang mengukur. Lanjut. Ini 2, 3, 1, 2, 3 tetap jadi 3 gitu Bapak Ibu ya. 3 jadi 4, 3 jadi 4. Tapi tetap ini kan penilaian mereka, kita juga harus menilai, enggak aktual kalau hanya mereka. Silakan, Bu. Ya, 2 tetap 2, 2 tetap 2 gitu ya. 3 tetap 3 gitu kan. Ada cuma 1 naiknya. Nah, yang sekarang saya buat seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ini pakai PDF, belum saya aplikasikan, tapi mereka bisa ganti langsung menggunakan HP mereka. Ini belum saya terapkan. Kurang lebih sekarang untuk nanti akan saya terapkan seperti ini, pakai aplikasi. Nanti akan saya coba sebentar. Silakan, Bu. Oke, terakhir Bapak Ibu, silakan. Terakhir, Bu. Atau sebelum refleksi ada yang ingin Bapak? Silakan. Ya, silakan. Boleh dibuka semua aja langsung. Yang mau nanya misalkan tadi udah mandiri dari siswa, terus ada juga dari guru. Nanti untuk penilaian akhirnya bagaimana? Apakah tetap guru yang menentukan atau yang bagaimana? Kalau penilaian akhir tetap guru yang menentukan. Tetapi biasanya nggak beda jauh. Biasanya nggak beda jauh asal setiap hari benar-benar kita ingatkan. Biasanya kadang malah bagus penilaian kita dari anak itu. Ada juga yang memang bagus penilaian anak. Tapi rata-rata kalau anak bagus penilaian, bagus juga itu. Kita sering-sering. Sesuai dengan penilaian guru dengan siswanya? Ya, sesuai. Paling bedanya cuma 1 kalau 3 ke 4 gitu. Linear berarti ya? Linear. Kurang lebih sama. Yang penting kita ingatkan terus saja. Bahkan lebih banyak hitungannya mereka menilai 2 tapi kita sudah menilai 3. Lebih banyak seperti itu kejadiannya. Ketimbang ke atas. Dilaksanakan berarti siswa itu memegang lemah tadi ya? Ya. Pembelajaran itu. Dia pegang dari awal sampai nanti berakhir di akhirnya apa hanya 1 bab? 1 tahun, 1 tahun. 1, 2 semester. Jadi 8 lembar itu untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun? Iya, untuk 1 tahun. Oh, jadi berarti siswa. Iya, saya minta bawa map. Jadi setiap masuk saya kasih, nanti pulang kumpulkan. Karena kalau dibawa balik kadang lupa bawa balik lagi itu. Jadi balik pembelajaran suruh kumpulkan, saya taruh di meja. Nanti pagi mau belajar saya kasih. Kalau ini kalau dibawa bela sendiri berarti bentuk asesmennya ini di dalam proses ya? Iya, betul, proses. Dari awal sampai berakhirnya dipegang siswa. Berarti. Ya. Saya pikir tadi kan hanya 1 atau 2 pertemuan aja kan? Berarti setiap pertemuan itu dilakukan asesmen. Betul. Setiap pertemuan. Tabelnya hanya Iya, 1 tahun tapi di kelas 3 kemarin. Kalau kelas 2 ini baru sebulan lebih. Berarti kolom tabelnya tadi itu hanya 1 CP gitu. 1 CP
Satu lembar itu 1 TP. Jadi 8 lembar itu dalam map itu untuk 1 CP. Ya. Kalau kami itu kan bagi-bagi, Pak. Saya dapat mesin itu cuma 2 CP. Jadi 1 CP itu ya 1 tahun. Jadi jadinya totalnya 2 CP. Tapi saya fokus ke 1 CP dulu yang ini. 1 tahun full, 1 semester. Jadi misalkan dia belajarnya di rumah. Siapa tahu kan, jadi dia masuk bisa langsung nambahkan nilainya kalau dia belajar di rumah. Jadi penilaian dari siswa itu linear dengan ternyata linear juga dengan Betul, sangat linear. Bahkan itu tadi, banyaklah yang nilainya siswanya lebih rendah justru dibandingkan guru yang menilai. Itu kan kalau pelajaran produktif, bagaimana kalau pelajaran kadang itu kan ada beberapa kelas yang kalau bahasa itu ngicu. Ini merasa bagus, kompak gitu. Pokoknya kita bikin 2 galau yo, kita bikin 3 galau. Nah, bagaimana solusinya ke depannya kayak gitu? Kalau menurut saya, kita sering-sering ingatkan aja. Kita sering-sering ingatkan, kita kasih kepercayaan diri sama mereka bahwa mereka harus mengisi dengan jujur, sejujur-jujurnya. Terus kalau memang yang seperti itu, kita sampaikan bahwa kita juga melakukan penilaian. Penilaian itu bukan hanya ini. Ini adalah penilaian tambahan gitu. Gitu aja. Ini sebenarnya bukan untuk nilainya, tetapi belajarnya. Supaya mereka lebih bertanggung jawab, supaya mereka bisa mengevaluasi diri kita. Makanya yang lebih dipakai itu seperti jawaban saya pertanyaan di awal tadi, kita, penilaian kita. Tapi biasanya nggak akan beda jauh itu. Ya, silakan. Ya. Oke, boleh. Boleh, Bu. Ini sebelum ini ya. Berapa lama bikin hasilnya itu? Setahun. Kalau aplikasi ini tadi malam Bapak Ibu saya buatnya, ya. Kayak gini Bapak Ibu. Sini anak nulis namanya, di sini milih kelasnya, di sini memilih topik pembelajarannya, kemudian di sini milih tujuan pembelajaran. Ada 8 1 CP. Jadi di aplikasi lemahnya ada 8 lembar, 8 halaman. PDF Pak. PDF? Iya PDF. Jadi mereka hanya pakai aplikasi PDF di ininya. Jadi capaian awal misalkan 1, tanggal pembelajaran hari ini misalkan. Ini kalau misalkan ya hari ini, oh ini sudah naik menjadi 2. Anak akan mengisi menjadi 2. Ya gitu aja Bapak Ibu. Tapi kalau memang masih 1 ya mereka mengisi 1. Jadi nanti anaknya pakai HP ya? Pakai HP Pak. Tadi saya panggil beberapa anak, kira-kira menurut kamu nak senang pakai HP seperti apa pakai kertas? Pakai HP ya Pak. Jawaban mereka seperti itu. Karena memang jujur ini belum saya praktekkan. Kamis nanti rencana saya praktekkan ya pakai HP. Ya. Jadi kebetulan kita kan apabila kan teknologi pembelajaran ya. Ya. Jadi di media itu yang utama itu media itu harus dicoba. Oke. Oh ya betul betul. Ya betul betul. Orientasi kan tingkat nasional ya. Benar benar. Perlu Kasih Pak. kualifikasi yang tinggi. Kenapa itu? Ya, ya. Kalau bahasa kamu tingkat champion. Iya ya betul. Betul. Pertama itu sini saran aja ya. Media itu perlu dicoba untuk beberapa orang anak dan memberi saran mungkin dengan ahli media juga. Oke. Terima kasih itu masukan luar biasa. Yang kedua kuncinya media itu sifatnya buat sesimpel mungkin, semudah mungkin untuk menggunakan. Ya. Nah, yang ketiga itu saya khusus di media saja. Pastikan warnanya itu tidak mengganggu. Oh gitu. Ini sepertinya lebih terlalu banyak kalau ini Pak ya. Siap. Ya, dominasinya. Oke, siap. Karena kita orientasinya ke Siap. Kalau untuk anak SD bagus ini. Ya, siap. Terima kasih. Nanti ada refleksi akhir ya Bapak Ibu kasih masukan. Keren Pak Sunan, saya terlupakan soal tadi. Terima kasih Pak. Masih ada waktu 2 hari, 3 hari ini untuk melakukannya. Terima kasih Pak, sangat memang tidak kepikiran itu ya. Keren, memang perlu itu. Apalagi ke ahli tadi ya. Maksud WA prop ini sih unip. Prop unip tuh masa kita WA ini. Silakan Pak. Setelah siswa membuat ini, kemudian Pak Bilanya melihat di HP. Kalau ini saya sengaja buat yang offline Pak. Jadi kita harus minta file dari anaknya. Share file dari anaknya. Ya, karena saya pengen memang offline supaya bisa dipakai dimanapun. Gitu. Bisa dicontoh dimanapun. Sebenarnya kalau zaman sekarang online sudah oke saja. Tapi memang awalnya saya ingin offline. Kemudian ada beberapa masukan kalau bisa offline, online boleh atau buat 2 gitu. Saya cari aplikasi belum ada. Aplikasi online itu yang bisa mengisi, anaknya masih bisa melihat isian dia. Kemudian terkirim ke guru. Kalau adanya cuman anak ngisi langsung terkirim ke guru. Jadi anak kalau mau ngisi besok lagi nggak tahu dia isinya.
berapa gitu. Nggak ada yang seperti ini gitu. Jadi hilang gitu karena dia seperti form aja gitu, Google Form gitu aja, Pak. Belum ada ketemu, sudah diskusi dengan beberapa. Di share hanya file, share ke grup, sudah mereka langsung buka, bisa langsung edit di sana. Terus save. Harus minta kirim. Satu siswa. Iya, satu siswa. Ini ada kayak yang kalau online itu kan ada presentasi berapa? Ya, langsung, betul. Sebenarnya kalau ada sih yang siswa masih tetap bisa melihat, terus bisa kirim ke kita langsung, saya pakai itu sebenarnya. Tapi karena sepengetahuan saya belum tahu gitu ya, belum ngerti ada yang seperti itu gitu. Kalau misalnya siswanya lumayan banyak, agak lumayan di situnya ya? Ya, betul. Memang betul. Tapi kan kita nggak harus ini, kita sama seperti kertas saja. Kertas kan mereka ngisi, kita ngelihat. Sama, mereka ngisi HP, kita sambil ngelihat. Nggak perlu kita setiap pertemuan minta kirim, nggak perlu. Sambil mereka ngisi, kita lihat. Sambil mereka ngisi, kita lihat. Atau kapan kita perlukan, minta mereka kirim. Itu bisa juga. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Pertanyaan? Boleh. Ini hanya pakai Canva buatnya Bapak Ibu, ya. Jadi kalau aplikasinya udah jadi, saya mau pakai. Siapa? Sebenarnya yang kepikiran dengan saya itu, kalau mau mudah dipakai ke guru yang lain, itu sebenarnya pakai Excel, seperti aplikasi raport sebenarnya gitu. Tapi itu lama buatnya. Itu lebih mudah karena dia Excel, tinggal Bapak Ibu masukkan tujuan pembelajaran dan KKTP Bapak Ibu langsung masuk. Tapi kalau ini benar-benar dari awal. Nggak bisa Bapak Ibu pakai aplikasi saya, nggak bisa. Bapak Ibu harus buat sendiri kayak gitu. Ya, betul. Jadi pakai Canva seperti ini ya, paling itunya aja. Terus online membuat ininya Bapak Ibu, kolom-kolomnya mereka ngisi tanggal dan sebagainya itu online di websitenya Docfly namanya. DOCFLY. Jadi kita buat. Ya, jadi Canva kita edit PDF, kita download PDF, terus di Docfly itu kita upload PDF, terus kita buat kotak-kotak isian. Mau kotaknya, ini kan apa namanya? Kalau yang memilih drop down, mau drop down atau mau teks atau mau tanggal itu ada di situ di online-nya itu. Asal download dari Docfly itu lah jadi PDF juga dan bisa diedit. PDF bisa diedit. Ya, tapi tidak semua aplikasi PDF HP bisa ngedit ya. Tadi ada anak Vivo, aplikasi PDF bawaan bisa langsung edit. Ada yang anak tidak bisa, jadi Adobe Reader bisanya. Ringan kok 49 MB. Berat nih nak yang 49. Hai Pak ringan, kecil go 49 katanya. Jadi kita kan nanya ke anak kan kira-kira kalau 49 MB ini berat enggak? Enggak Pak, ringan katanya. Dah aman berarti. Tapi kalau berat cak Canva, kekurangan kita dengan aplikasi ini gitu. Kalau ini sih ringan. Silakan, ada lagi Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu kalau ada masukan, sangat saya harapkan gitu. Karena jujur saya paksa buat aplikasi karena kemarin saya ke SMK 6 Bapak Ibu. SMK 6 tuh luar biasa juga tanggapannya dan ada yang ide, apa udah buat aplikasi Pak. Apalagi target Bapak ke nasional. Kita kan target harus tinggi Bapak Ibu. Soal tercapai atau enggak kan urusan kesekian gitu kan. Buat aplikasi Pak, supaya menarik. Kalau seperti ini memang harus menarik, tapi nanti kalau ke nasional enggak kurang katanya gitu. Makanya saya paksa. Saya mau bilang Ya. Intinya kalau di nasional, intinya kalau kita buat aplikasi itu bisa digunakan di mana saja. Ya. Ini pertama. Ya. Yang kedua, siapapun tanpa diajari dia bisa menggunakan. Artinya simpel. Ya. Jadi ketika itu sudah terpenuhi dan mudah digunakan, itu salah satu poin tertinggi. Yang selanjutnya lemah. Lemah ini kan belum ada kan? Ya. Sama saya dulu pernah buat juga dulu tadi judulnya bukan lemah. Saya dulu main Manchester. Karena zaman bola kan. Ya, ya. Jadi ketika itu mereka search di Google itu pasti nggak ada yang sama. Utamanya untuk lolos ke nasional. Siap. Terima kasih Pak. Paling itu nanti poin proses-prosesnya kalau aplikasi itu jangan dibuat terlalu panjang. Insya Allah ini kalau mau belajar sendiri Bapak Ibu sejam selesai kita buatnya itu. Apalagi kalau Canva-nya sudah, misalnya saya bagi Canva-nya, Bapak Ibu tinggal masuk ke Docfly itu setengah jam selesai. Ya agak lama kok. Sangat sederhana sekali. Berarti ada petunjuk pengguna. Di sini enggak, kakak tidak sampai ke seperti itu. Belum sampai, sebenarnya bagus juga itu ya buat aplikasi, buat petunjuk. Keren itu ya. Itu masukan itu, makasih ya Ibu saya. Keren itu, keren-keren masukannya buat petunjuk. Bila perlu kita buat tutorial untuk pembuatan ini ya, supaya dampaknya bagus seperti kata Pak Sunan. Sederhana. Ya keren. Kami pengen nyoba jadi siswanya Pak.
Wah, boleh. Saya share ya ke grup sekarang. Boleh Bapak Ibu? HP saya lagi ngerekam Bapak Ibu. Saya lewat ini aja ya. Bentar. Langsung tesis lah. Tesis itu. Pakai Adobe Reader ya Bapak Ibu ya. Tapi bisa jadi ada beberapa bawaan sudah bisa langsung. Silakan dicoba Bapak Ibu. Sambil saya mohon refleksi dan masukannya ya Bapak Ibu ya. Masih ada. Sudah masuk belum ke grup? Ya memang. Katanya bahaya tuh, idaknya bahaya tuh. Ya. Silakan kalau sudah nyoba saya minta refleksi. Belum saya tampilkan ya. Sorry. Silakan Bapak Ibu refleksinya, pertanyaannya itu di depan ada 3. Ini sama kami juga. Enggak usah Kak Pak. Oh, kalau nak nulis boleh juga kan? Oh, bagusnya ditulis saja namanya Bapak Ibu ya. Bila perlu sekolahnya juga kan supaya valid masukannya. Ibu, Pit boleh juga. Nah, itu tadi aplikasinya berarti pakai aplikasi Adobe Reader. Nah, ini Ibu bisa download Adobe Reader berarti maunya 49 MB cuma. Oh, di mana ya? Di grup. Oh, ya nggak enak di grup warga. Ada nggak linknya? Minta tolong. Coba WA saya aja Bu, biar saya kirim nanti. Pakai VPS bisa yuk? Bisa pakai VPS? Bisa. Oh, pakai VPS bisa. Terima kasih Bapak Ibu. Info untuk saya itu. Pakai VPS bisa ya. Kalau HP-nya punya VPS Office bisa. Nah, ada beberapa aplikasi yang langsung keluar tanggal, ada yang ngetik by. Boleh ngetik by juga tidak apa-apa. Tidak, berarti ngetik by itu. Ada 4 itu Bu, karena saya ngajarnya di situ itu. Kak Sunan, kalau ahli media ke siapa Kak? Ke Prof Jo? Kalau iya. Prof Jo sama Prof Bambang. Ya, jadi kalau nanti ketika lomba nasional ya, ketika itu lagi di pelajaran semua media soal profesor itu salah satunya. Cuman lama udah kayak pasti. Jadi gini, kau buat instrumen, dulu, nampakkan dengan medianya, nanti jadi instrumennya. Instrumennya kita yang buat. Kita yang buat. Jadi instrumen itu misalnya gini, misalnya aku ada contoh instrumen. Nah, boleh Pak. Instrumen itu misalkan berhubungan dengan tampilan, pembacaan, atau kemudahan dalam penggunaan dan seterusnya. Nah, nanti instrumen itu kita kasih dengan dia, kita kasih contoh dengan dia. Nah, nanti dia tengok, oh ini sarannya ini. Itu pertama, ahli media pertama. Yang kedua, ahli konten isi, ahli di bidang asesmen, penilaian, siapa penilaian, dosen penilaian. Misalkan Prof, misalnya Pak Alexon misalnya. Ya, misalkan ya. Kalau misalkan kita dosen kita tuh, ngomongnya Pak ini untuk ke nasional. Jadi nanti dia kasih penilaian itu. Pengalaman itu gitu.
Itu pertama. Yang kedua intinya tuh kalau bisa inilah bagus ini ya. Nah, paling Tapi mas, tampilannya. itu pun kalau tidak terkejar, kalau kan ke provinsi dulu bisa. Dia- Kalau dia memang gini. dapat provinsi baru Nah, kejarkan kalau itu. udah terkejar itu paling tidak untuk ke nasional Kak. Kan bisa, masih bisa nyusul. Ya sambil goyor berapa terkejarnya kan. Kalau aplikasi itu kalau bisa tuh ini kan masih lembar-lembar ya. Kalau Iya, bisa iya. dalam bentuk next apa namanya itu Oh, interaktif. ya, berarti Kalau buku-buku. bisa dalam bentuk ini bisa dibuat. Sebenarnya saya dulu pernah buat itu pada sekedar pakai waktu itu pakai saya pernah pakai PowerPoint saya dulu. Pakai PowerPoint tapi bisa dibuat interaktif. Inti ini kalau bisa dibuat jangan panjang kayak ini, dibuat dalam bentuk interaktif, misalkan nomor sini. Itu lebih aplikasi dia. Gitu. Kalau perlu dalam SPF. SVF. Oh, SVF. SPF. Kawan-kawan pasti paham. Itu kalau PowerPoint itu bisa diisi cak itu enggak, Pak? Dia itu sebenarnya gini. Bisa diisi cak itu kan? Coba tanya ke ahlinya nanti kan. Kalau saya dulu tuh menggabungkan 3 software, yaitu Pesto Pucin sama foto PowerPoint sama satu lagi sih kalau gitu pakai saya. Aplikasinya psikologi Adobe Reader. Jadi saya jadikan satu, dinyatukan itu pakai PowerPoint. Jadi pergerakannya itu kita atur dari PowerPoint. Jadi PowerPoint itu bisa interaktif. Nah kalau kawan-kawan yang pengalaman di PowerPoint pasti bisa. Apalagi PowerPoint ini kan tampilnya bagus-bagus. Nah itu karena kalau hubungan ini kan produk dari aplikasi. Itu penampilan awal itu sangat pengaruh. Nah yang nggak bilang kan kelebihannya mudah digunakan. Yang kedua belum pernah do. Nah itu penting itu. Tampilannya tuh yang penting Tampilan sekarang. penting itu. Ya. Tapi kalau Interaktif dan tampilan ya. tampilannya menarik gitu kan, udah tuh mungkin kalau ada lebih lemah tuh jauh openingnya ada lemah tuh cabang apa rebung gimana gitu nah sedikit. Betul, betul di depannya ya di covernya. Dot file yang Iko yang ubahnya, yang mana? Ah, iya iya tuh. Yang mana, Nah, Iko? iya tuh dot. Iko. Dots. Dot DOC. DOC fly. Iko. Nah, yo tuh dots. Kamu nak buat aja deh. Yang mana sih? Ah, nih dots Yang Iko. fly yo. Oke. Dots. Jadi sudah PDF kita buat, masukkan si Iko. Yo, upload di mana? Akhirnya baru kita kita nak milih kotak isian Kotak yang apa. bakal diisi, Yo, ya. nak jenis kotaknya apa. Duluan dikit ya siapa? Siapa? Makasih Pak ya. Lah kawan-kawan aduk ya. Iya Pak, boleh Pak. Instrumennya Pak. Biar tidak buat dari nolnya lama kalau buat dari nol kan. Nah itulah kan ngedit ya disesuaikan. Kalau dari nolnya lama kalau itu kan. Thank you Pak. Untuk buat kotak-kotaknya tuh nah. Buat warna kotak tuh di Dotsfly itu bukan di Canva. Kalau di Canva polos warnanya. Silakan Bapak Ibu tolong apa hal menarik dari aplikasi Lemah Bapak Ibu? Saran perbaikannya apa? Terus apakah Bapak Ibu tertarik untuk mengaplikasikannya? Silakan jelaskan. Tak tolong Bapak Ibu. Ya Bu, di kertasnya Bapak Ibu. Berarti kalau kayak bahasa Indonesia mereka berarti kita menyesuaikan aja ganti ini ya. Nah ya ganti topik, ganti tujuan pembelajaran, ganti KKTP-nya. Kita yang bikin sendiri kan. Ya. Yang penting kalau dicoba Bapak Ibu jangan mudah menyerah, harus semangat. Karena memang tidak mudah. Iya. Betul. Memang kalau untuk menilai formatif Bapak Ibu asesmennya memang harus banyak. Instrumennya memang harus banyak. Bisa maksimal 5 lembar. Oh, oke siap. Atau kalau masukkan Pak Sunan tadi jangan ke bawah, tapi seperti buku. Nah, iya Pak. Bisa itu Pak. Seragam bisa. Oh ini Pak. Masih ada Pak. Tolong Pak. Kalau kurang Bapak Ibu sticky note-nya banyak, masih ada sepak lagi belum dibuka. Banyaknya lewatnya Mbak. Jam berapa sekarang Mbak? Enggak apa 16.30. Coba kok semangat.
Bilang udah masih baca apa ya? Santai. Selesaikan lah. Soalnya Artikelnya belum selesai. Iya. Buat pakai namo nih. 1.500. Boleh kalau ada pendapat lebih bagus, Pak Bro. Wala namanya. SMK 1 buat SMK 1 RL. Namo SMK 1 RL atau bila perlu guru mapel apa? Lah, apa aja ya. Nip. Jabatan. Gurunya bae Pak Bro, guru apa be? Namo kayak guru apa be? Guru mapelnya. Supaya lebih bervariasi. Nah, boleh Pak Din, tak tolong Pak. Nama dan mapel Bapak Ibu. Nama panggilan aja nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak usah panjang-panjang. Mapelnya ya. Ya. Supaya lebih variatif. Kalau SMK 1 kan sama SMK 1 semua. Boleh buat nama dan mapel apa ya Bapak Ibu. Insya Allah kritik sarannya tidak akan menyakiti hati saya Bapak Ibu. Justru akan membuat semangat ya. Buat nama Pit, nama kayak guru apa? Itu Pak saya ini tolong Pit, ipas Pit. Saya sih pas. Bapak Ibu besok kita kombel lagi. Yang akan berbagi Ibu Widya sama Pak Elvison ya. Ibu Widya juga untuk jambore itu Bapak Ibu. Oh, ikut jambore juga. Ya, Pak. Ada berapa orang? Setelah kita. Saknya baru 2 Pak, saknya. Iya. Tapi nggak tahu yang lain diajak sama kombel juga. Nama sama ngajar apa yuk? Singkat bae yuk. Namanya nama panggilan bae. Dilipat be Bu. Tidak apa-apa dilipat be Bu. Tidak apa-apa. Kan saya agak pakainya kan ya ini tertutup sementara tidak apa-apa. Ya. Agak kan saya pakai ini. Bali le ikonnya. Kalau 2 lembar masih ada Bapak Ibu banyak lembar-lembar. Ini kasih nama juga dah. Tidak usah itu. Bapak Ibu. Iya. Iya. Masih idealisme tinggi. Memang jurusan-jurusan tertentu kadang masih idealisme tinggi. Itulah. Cerewet. Jadi banyak orang kapok dengan Ngapa pakai? Pakai karet itu. Ya Allah, kekering. Kesian ya Allah. Biar estetik. Padahal nyala pas Iko bilang tadi tuh di lab kayak Ziki. Astaga. Masih bisa dipakai bilang biar Oh, belum kering lemnya. Ya, masih di sekolah. Laptop juga. Tidak. Besok tidak. Besok berbagi. Jam sama. Ya, Kamis mulai belajar. Untunglah Kamis belajar. Kalau tidak ada baca aku pakai aplikasi itu. Sudah semua Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dengar suara saya tepuk tangan 1 kali. Yang dengar suara saya tepuk tangan 2 kali. Yang dengar suara saya tepuk tangan sepuasnya. Oke. Bapak Ibu terima kasih sudah mendengarkan dan mau memberikan kritik, saran dan masukan perbaikan praktek baik yang sudah saya lakukan Bapak Ibu.
Pesan saya sederhana Bapak Ibu, memang kalau kita mau pembelajaran yang menarik, banyak melibatkan siswa, kita memang butuh persiapan yang luar biasa Bapak Ibu. Tapi yakinlah persiapan itu hanya 1 semester aja Bapak Ibu, paling 2 bulan, 3 bulan. Selama 10 tahun kita bisa menggunakannya dengan bentuk yang sama. Seperti job sheet misalkan dulu awal-awal saya ngajar, litanan buat job sheet, sekarang tidak perlu lagi buat Bapak Ibu, karena sudah ada, paling tinggal modifikasi sedikit gitu ya. Memang kalau zaman dulu, kalau guru yang biasa gitu ngajar, tidak perlu kita pening-pening besok ngajar, yang jelas besok jamnya kita datang. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu dari malam sudah harus repot menyiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk pembelajaran di esok hari gitu ya. Kalau biasanya cuma nenteng absen, sekarang nenteng laptop gitu ya, nenteng alat peraga yang lumayan banyak untuk dibawa kepada siswa. Supaya semakin menarik. Kedepan target saya Bapak Ibu, bukan hanya melakukan penilaian siswa, tapi yang paling baik itu adalah mulai dari rubrik penilaian itu kita libatkan siswa untuk membuat, bahkan Bapak Ibu modul ajar atau RPP itu yang paling baik adalah kita melibatkan siswa untuk membuatnya. Itu yang paling baik. Saya belum sampai ke tahap itu, tapi mari kita bersama-sama Bapak Ibu. Karena ini adalah untuk mereka, jadi sebisa mungkin kita memenuhi kebutuhan mereka Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi, banyak maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk kedua pemateri kita, luar biasa ya pada hari ini. Yang pertama Pak Usaini dengan materi ChatGPT dan Fadila. Semoga nanti kita doakan semua bisa menang ya. Amin. Lancar pastinya. Amin. Bisa membawa nama baik ke sekolah dan Amin. sekali lagi terima kasih untuk materi kita hari ini. Semoga apapun yang di-share oleh pemateri kita bermanfaat insya Allah untuk kita. Dan nanti semoga aplikasinya bisa kita pakai ya. Amin. Baiklah untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Itu pakai ada MI bukan? Ada MI kan? Ada MI kan? Terima kasih untuk pemateri pada hari ini dan terima kasih untuk rekan-rekan yang telah hadir bersedia datang di Komber kita, kegiatan Komber kita seri 12. Baiklah, saya selalu moderator pembelajaran. Absen keliling sudah kan? Saya mohon maaf, saya akhiri. Absen keliling sudah kan? Wassalamualaikum Absen keliling warahmatullahi wabarakatuh. sudah. Mana ada absen, Pak Sunan? Apa?